Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Wabah TV yang berbahagia, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan sehat lahir batin, nikmat barokah panjang umur. Dan mudah-mudahan semoga saja semua urusan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua masalah kita digampangin, dicarikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang berbahagia, di video kali ini kita akan melanjutin video yang lalu, yaitu seputar kehidupan yang kita alami, yaitu berbagai masalah dan urusan. Kenapa kita punya urusan? Ya karena memang setiap manusia pasti punya urusan. Karena kalau kita melihat rujukannya, dasarnya Al-Quran, Allah udah berjanji tuh, kita akan diuji di alam dunia ini dengan berbagai masalah dan urusan. Nah, baik teman-teman yang berbahagia, selanjutnya nih kita ngobrolin yang deket-deket aja, fakta yang deket-deket dalam diri kita, masuk dalam ruang lingkup keluarga kita. Mana urusan itu? Ya udah otomatis uang itu urusan, sehat itu juga, sakit, sehat itu urusan. Mana lagi? Dagang laris atau tidak laris juga urusan. Nah mungkin masih banyak lagi ya yang teman-teman bisa berpikir. Yang penting rumusnya kita sudah tahu nih, urusan yang kita bikin sendiri atau urusan yang tidak kita bikin sendiri. Nah oke, sekarang di video kali ini saya akan ngebahas soal uang. Ya bukan bagaimana caranya dapat uang, itu versinya banyak ya. Bisa kerja, bisa dagang, bisa usaha, bisa muja iblis, bisa ngipri, itu macam-macam. Ya, itu mah enggak artinya enggak tinggal teman-teman aja itu yang mengerti ya, artinya itu udah ngerti lah. Jadi di sini tuh bukan bagaimana caranya dapat uang, tapi kita akan mencoba memahami, mengurai fakta. Kapan kita ini berpenghasilan atau kapan kita ini punya uang? Kapan kita ini punya uang? Sedari kecil ya, tapi itu kita selalu dikasih sama orang tua, disuruh jajan, kita minta, dikasih segala macam. Ya kita dari kecil tuh, di saat umur setahun, 2 tahun, sampai umur sebelum menikah, kita pasti minta tuh sama orang tua. Mak minta duit, Pak minta duit, Mak minta uang, Pak minta uang. Nah itu saya menganggapnya kita belum berpenghasilan, karena masih minta. Jadi secara uji berkah jasa dia kita, uji berkah yang mana kita dikatakan Allah sebagai manusia, itu belum kelihatan berkahnya gitu, karena masih minta. Bahasanya masih disuapin sama orang tua kita. Bentar-bentar Pak minta duit buat beli ini, Ma minta duit buat beli ini. Nah jadi kita minta terus dikasih, yaitu tergantung orang tuanya gitu. Kalau dia punya uang ya dikasih, kalau nggak punya uang ya nggak dikasih. Makanya saya nggak ngebahas itunya, yang saya bahas tuh soal mintanya. Minta terus dikasih. Nah itu rata-rata adalah kita masih minta sama orang tua, minta sama sahabat, minta sama temen. Ya intinya minta terus dikasih. Nah bisa juga minta terus nggak dikasih juga bisa. Terus jadi yang saya maksud dari omongan ini, coba nih jasa dia kita, lahir batin kita ini, coba uji keberkahannya, coba uji keberkahannya gitu. Jadi di saat kita sudah mulai dewasa, di saat kita mulai bekerja, baik itu dagang ataupun kerja di pabrik atau bertani, bercocok tanam, disitulah mulai teruji lahir batin kita keberkahannya. Kalau dia kerja di pabrik ya udah ketahuan tuh, per bulannya sekian, gajinya sekian. Berarti itu jasa dia lahir batinnya sudah berpenghasilan.
Nah gitulah gampangnya. Kalau dia dagangnya laris, berarti jasa dia lahir batinnya sudah mengandung keberkahan. Karena udah nggak minta lagi, tapi dia berusaha. Nah gitu. Yang kedua, nggak minta tapi dikasih. Nggak minta tapi dikasih. Gitu. Banyak itu juga. Seperti contoh ya, kita lagi main ke rumah saudara. Kita mah niatnya cuma silaturahim aja, nggak punya niat apa-apa. Karena selaku saudara atau orang tua atau kakak tertua, kita main. Tahu-tahu begitu pas pulang, kakak kita, abang kita, empok kita atau adik kita ngomong, tuh bawa oleh-oleh atau kue atau beras atau buahan, kan gitu. Kadang-kadang uang, ini buat lu jajan. Itu kita nggak pernah minta gitu. Itu nggak pernah minta gitu. Tapi dikasih. Nah itu juga udah salah satu ciri, berarti sudah teruji ya keberkahan lahiriah batinnya kita. Nah mudah-mudahan bisa dipahami. Artinya si abang kita atau empok kita atau orang tua kita atau adik kita yang melihat kita, yang memberikan kita berupa sesuatu itu pasti ngelihat kita. Nah itu banyak versi. Pertama bisa jadi karena ngelihat kita kasihan, mungkin karena kita belum usaha atau masih susah, jadi itu saudara kita ngelihat kita kasihan, jadi dikasih kita. Pertama itu bisa jadi kita dikasihanin, bahasanya gue kasihan gitu. Akhirnya kita dikasih. Nah yang kedua bisa jadi bukan dikasih, maksudnya bukan rasa kasihan, tapi karena kita awalnya udah baik, awalnya udah berbuat baik sama kakak kita, sama empok kita, sama adik kita, sama saudara kita sudah berbuat baik gitu. Artinya kita sudah menanamkan kejujuran, kebaikan terhadap saudara-saudara kita. Nah di situ loh yang dimaksud adalah kebaikan akan dibalas kebaikan. Nah itu real, itu gak bisa dibohongin. Artinya orang baik pasti dapatnya baik gitu. Bukan karena kasihan sama kita, bukan dikasih, tidak, tapi karena kitanya udah baik sama dia gitu. Jadi begitu pulang, ini bawa nih buat anak lu, ini bawa nih makanan buat istri lu, buat anak-anak lu, ini duit buat lu nih, ya lu pakai buat apa kayak dah, karena kitanya baik. Nah ini gak bisa dibohongin nih hal yang kayak gini. Nah seperti itu. Jadi yang pertama, minta terus dikasih atau tidak dikasih. Seperti kita sama orang tua atau sama saudara minta aja, ya namanya minta. Nah yang kedua nggak minta terus dikasih, ya itu tadi kita nggak pernah minta. Tahu-tahu temen telepon, tahu-tahu saudara ngasih, tahu-tahu. Nah itu bisa seperti itu adalah karena kebaikan yang kita lakukan. Ya logikanya gini loh, faktanya gini. Gak mungkin kalau kita jahat terus orang bisa baik sama kita, itu nggak mungkin, itu nggak akan mungkin, nggak masuk akal gitu. Kita jahat nih, jahat sama saudara, sama abang, sama adik, sama orang tua, terus ngarepin kebaikan dari dia, nggak bisa, nggak mungkin itu. Jadi sesuai faktanya nggak akan bisa. Nah inilah yang dikatakan Tuhan, yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan ya dibalas kejahatan. Begitu maksud saya. Nih sekali lagi mohon maaf, bukan menasehati, tapi mudah-mudahan kita bisa pahamin. Jadi kalau seandainya pada saat ini teman-teman nih ada yang terzolimi, ada yang orang jahat sama kita, jangan dulu kita berpikir jelek sama dia. Bisa jadi tadinya kita jahat sama dia gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tapi seandainya kita ini udah berbuat baik tapi masih dijahatin aja, nah itu lain lagi ceritanya. Lainnya begini, maksudnya bukan suruh balas dendam, bukan. Yang saya maksud berarti kita atau teman-teman semua itu lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mau ditaikin derajatnya. Nah, derajat itu macam-macam ya, nanti kita bahas itu macam-macam, lewat harta,
lewat jabatan, lewat usaha, lewat dagang yang laku, yang sukses, itu derajat keangkat, itu macam-macam gitu. Jadi kalau Anda atau teman-teman sudah berbuat baik tapi masih jahatin juga, udah jangan dilayanin, itu biarin aja gitu. Karena itu nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita memang berbuat jahat kepada orang lain, terus pada saat ini kita lagi dijahatin, ya sudah terima. Karena sekali lagi, kebaikan pasti dibalas kebaikan, kejahatan pasti dibalas kejahatan. Nah, seperti itu tuh. Baik teman-teman yang berbahagia, jadi soal uang ini adalah, yang pertama adalah kapan kita mulai bisa merasakan punya uang. Dari kecil pun kita bisa merasakan punya uang, tergantung orang tua kita ya. Kita minta dikasih, kita minta dikasih gitu. Nah kalau seandainya maaf orang tua sudah meninggal dunia dua-duanya, ya berarti sedari kecil juga kita mintanya paling sama saudara, karena belum bisa buat berusaha berikhtiar untuk mencari uang. Atau gampangnya supaya tambah pemahaman adalah menjemput uangnya, gimana caranya begitu. Karena yang ketiga, ada orang yang mengasihani walaupun kita nggak minta dikasihani, karena terjadi perbuatan baik kita. Nah itu adalah kejadian-kejadian mobil khusus ya, khususnya itu yang saya pribadi mengalaminya. Jadi saya ngomong seperti ini bukan berarti soalin, bukan berarti paling benar, enggak. Justru omongan ini bisa keucap karena begitu banyak dosa yang saya lakukan di masa-masa terdahulu. Begitu banyak fitnah, kemunafikan yang saya lakukan, kejahatan yang saya lakukan di masa-masa dahulu. Artinya saya sadar ini bukan orang bersih, ini saya orang kotor. Itu ya, mudah-mudahan dengan saya bikin video seperti ini jadi bisa mengajak teman-teman semua jangan sampai melakukan hal seperti itu lagi. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang berbahagia, mungkin cukup sekian saya sampaikan. Kapan waktu kita diskusi lagi, kapan waktu kita ngobrol lagi. Mudah-mudahan sekali lagi kita selalu dikasih sehat walafiat, sehat lahir batin, nikmat barokah panjang umur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan hidup kita untuk menjalani jalan kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.